Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa, calon-calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, calon jamaah umroh dimanapun Anda berada. Sudah menjadi suatu kewajiban ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah, harus dilandasi dengan ilmu. Karena para ulama mensyaratkan ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau memenuhi dua hal. Yang pertama, al-ikhlas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala didasari dengan keikhlasan, kemurnian, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat untuk pamer, riya, mendapatkan pujian, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua adalah as-shawab, benar, yaitu mutaba'atur rasul. Ibadah yang kita lakukan dianggap benar ketika kita mengikuti atau mencontoh Rasulullah SAW, melaksanakannya sesuai dengan tuntunan sunnah, tuntunan Rasulullah SAW. Maka dari itu sangat penting agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilandasi dengan ilmu yang mumpuni. Para calon tamu-tamu Allah yang berbahagia, sebelum kita menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji ke tanah suci, maka kita pahami dulu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pengertian umroh dan keutamaannya. Umroh dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-i'timar yang bermakna az-ziyarah atau berkunjung. Itu makna secara bahasanya. Adapun pengertian secara istilah, al-umrah adalah berkunjung ke Baitullah dan tawaf, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian melakukan pencukuran, yaitu mencukur rambut. Ini pengertian umrah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Adapun keutamaan umrah dan haji, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, mudah-mudahan bisa memberi kita semangat untuk mengunjungi Baitullah. Yang pertama, an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi wa sahahahu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lakukan haji dan umrah secara beruntun, karena ibadah haji dan umrah dapat menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa, seperti alat peniup api dapat menghilangkan kotoran besi, kotoran emas, kotoran perak, dan tidak ada balasan haji yang mabrur selain syurga. Di hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda,
Al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan yang seimbang bagi haji mabrur selain daripada surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari satu umrah ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang seimbang melainkan surga. Bahkan di hadis yang lain bunyi lafaznya adalah wafdullahi thalathatun. Rasulullah bersabda, tamu-tamu Allah itu ada 3 golongan. Al-hajju, yang pertama adalah orang yang melakukan ibadah haji. Wal mu'tamiru, yang kedua orang-orang yang berumrah. Wal ghazi, yang ketiga adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, mudah-mudahan setelah kita memahami makna umrah secara bahasa ataupun secara istilah dan kita memahami keutamaannya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengunjungi Baitullah yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Itu saja kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Kita akan bahas materi lanjutan dari ibadah umroh. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.